Selamat siang. Perkenalkan, saya Michael Baptiso dari kelompok 5. Berikut adalah presentasi saya terkait tugas kelompok SSDM. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah di modul Human Resources. Ada dua modul yang menjadi tanggung jawab saya. Yang pertama modul Employee, dan yang kedua adalah modul Organizational Chart. Untuk modul Employee sendiri merupakan modul yang dirancang untuk mengelola data karyawan, seperti untuk memasukkan data karyawan, mengubah data karyawan, ataupun menghapus karyawan. Seperti itu. Dan untuk organizational chart adalah modul yang digunakan untuk menyusun hierarki karyawan. Seperti itu. Pertama saya akan menjelaskan modul employee dengan skenario pertama, yaitu skenario penambahan karyawan. Skenario ini meliputi proses ketika karyawan baru diterima dan menjadi karyawan dari PT berdiri sendiri. Untuk prosesnya dimulai seperti mengakses modul employee, seperti login dulu, kemudian mengakses modul employee, kemudian menginput data employee, dan bisa disimpan datanya. Akan saya demonstrasikan seperti berikut. Yang pertama, kita new employee. Oke, kita masukkan namanya, misalkan test employee, job positionnya eh, barista cabang 1. Kemudian departemennya kita masukkan operasional, seperti itu. Job positionnya barista cabang 1. Kemudian manajernya kita masukkan manajer dari cabang 1, yaitu Andika, Andika Putra. Seperti itu. Oke, coba kita save. Oke, ini adalah skenario pertama, membuat employee baru. Seperti itu. Di sini juga lihat sekalian juga chart yang akan saya lakukan berikutnya. Sudah ada seperti ini. Oke, berikutnya kita ke skenario 2. Untuk skenario 2 adalah pembaruan data karyawan. Jadi untuk pembaruan data karyawan ini diperlukan jika ada kesalahan data seperti nama, nomor telepon, dan sebagainya. Jadi jika dibutuhkan, eh, datanya perlu diubah untuk menjaga keakuratan dan referensi data juga. Untuk proses bisnisnya, login dulu, kemudian mengakses model employee, pilih employee, perbarui data, simpan perubahan. Seperti itu. Akan saya demonstrasikan. Masih dengan employee yang sama, si tes employee, ternyata namanya, dia memiliki nama. Namanya adalah Reza. Ini. Nah, coba kita ubah sekarang datanya. Oke, sudah terubah. Datanya berhasil. Reza. Seperti itu. Oke, berikutnya ada skenario penghapusan. Jadi penghapusan ini misalkan karyawan tersebut sudah tidak menjadi bagian dari perusahaan ini, atau dalam hal ini kafe berdiri sendiri. Untuk prosesnya kita seperti biasa login dulu, kemudian mengakses modul employee, kemudian memilih employee-nya, kemudian dihapus employee-nya. Akan saya demonstrasikan. Skenario-nya ternyata eh, Reza keluar dari perusahaan ini atau resign, dan oleh karena itu sebagai staff HR, Santi harus menghapus Reza dari database. Ini, oke. Reza, action, delete. Oke, Reza berhasil terhapus. Sudah tidak ada karyawan bernama Reza. Seperti itu. Oke, demikian untuk modul yang pertama, modul employee. Berikutnya adalah modul organizational chart. Modul ini berfungsi untuk memvisualisasikan struktur organisasi, seperti yang sudah saya perlihatkan tadi. Jadi fitur ini berguna untuk mengetahui jalur informasi ataupun hierarki dari perusahaan secara lebih lengkap dan jelas. Nah, untuk ini seperti ini. Oke, saya memiliki 3 skenario juga di sini. Yang pertama, skenario penyusunan struktur. Skenario ini tim HR atau manajemen jadi menetapkan posisi. Misalkan tadi ada Reza dan Andika, jadi diatur siapa manajernya, siapa yang ada di bawahnya. Seperti itu. Nah, untuk prosesnya, pertama login terlebih dahulu, kemudian mengakses modul employee, kemudian apakah dia employee baru? Jika iya, input data employee. Jika tidak, pilih employee. Nah, selanjutnya jelaskan posisi dan jabatan, kemudian hubungan antar karyawan, dan penyusunan organizational chart. Oke, akan kita coba di sini. Sepertinya kita akan mencoba dengan employee baru saja ya. Tadi, misalkan ada employee baru bernama Hikam. Job positionnya adalah product research and development. Oke, departemennya dari produk. Kemudian job positionnya research
and development staff. Manajer yang dia punya adalah sebentar, kita dulu produk. Oke, manajernya maaf saya lupa, produk adalah Rian Saputra. Oke, kita buat ulang. Namanya Hikam, job positionnya research and development staff. Oke, departemennya dari produk. Job positionnya adalah research and development staff. Manajernya Rian. Oke, oke, sekarang kita save. Oke, sudah terbuat hierarkinya. Jadi di sini jelas Hikam dibawahi oleh Rian Saputra seperti itu. Yang kedua adalah skenario pembaharuan struktur organisasi. Jadi ini terjadi kalau misalkan ada penambahan jabatan, rotasi posisi, atau perpindahan karyawan antar departemen seperti itu. Jadi tim HR dapat melakukan pembaruan melalui modul employee yang akan yang secara otomatis akan merefleksikan perubahan pada organizational chart. Untuk prosesnya, login dulu, akses modul employee, pilih employee, perbaharui data jabatan, kemudian perbaharuan organizational chart seperti itu. Oke, jadi misalkan ternyata si kami ini dibutuhkan di operasional seperti itu. Nah, di kami ini misalkan kita pindahkan ke operasional. Ternyata karena dia mahir di bidang makanan, dia kita ubah menjadi chef untuk cabang satu. Dan manajernya tentu akan berubah menjadi operational manager, yaitu Andika. Oke, coba kita save. Oke, terjadi perubahan. Hikam menjadi dibawa oleh Andika karena dia telah menjadi chef cabang satu dan dibawa oleh operational manager cabang satu. Untuk skenario yang ketiga adalah skenario visualisasi struktur organisasi. Visualisasinya berguna untuk memperjelas apa yang sudah kita buat dari tadi gitu. Jadi kita sudah membuat rangkaian struktur organisasi dan akan kita tampilkan untuk memberikan visualisasi yang lebih jelas gitu. Untuk prosesnya kita login, akses modul employee, visualisasi organisasi chart, kemudian tampilkan ke divisi atau departemen terkait seperti itu. Sekarang saya akan coba untuk menampilkan, jadi sisa masih sebagai Santi akan coba untuk menampilkan. Nah, employee sudah terbuat tadi. Oke. Nah, sekarang kita coba visualisasikan organizational chart. Oke, ya seperti ini. Di sini terlihat jelas di paling atas ada Prabowo Rakabuming sebagai presiden director dan di sini ada manajer-manajer yang dibawahi oleh beliau. Kemudian kita untuk melihat strukturnya lagi, kita bisa mengklik aja di icon-icon yang ada namanya seperti ini. Nanti dia akan memberikan tree-nya atau memberikan branch atau cabang-cabangnya. Soal di Gunawan. Nah, di sini ada branches siapa saja seperti itu. Oke, untuk modul wajib HR seperti itu akan dilanjutkan dengan modul ekstra. Saya akan melanjutkan dengan modul ekstra. Yang pertama ada modul employee history. Employee history ini modul yang mencatat dan mengelola riwayat pekerjaan karyawan secara terperinci, mencakup perubahan jabatan, pelatihan, sertifikasi, promosi, transfer, pelayanan kerja, catatan kehadiran, absensi. Modul ini untuk mempermudah HR dalam melacak perjalanan karir karyawan, menganalisis kinerja, dan mendukung pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan SDM secara efisien. Saya memiliki satu skenario di modul ini, ada skenario pengecekan riwayat karir karyawan. Skenario ini merupakan proses pengecekan riwayat karir seorang karyawan untuk meninjau kelayakan dalam promosi atau pengajuan transfer antar departemen. Proses ini menggunakan modul Enterprise Open HRMS Employee History. Oke, flow-nya adalah pertama sebagai manajer HR, kita login dulu, kemudian mengakses modul employee, kemudian pilih employee, akses employee history, tinjau riwayat karir, analisis data riwayat, seperti itu. Nah, untuk di Udu ini saya akan prosesnya akan sampai di tinjau riwayat karir saja karena analisisnya akan dilakukan di luar uh, aplikasi Udu. Kita logout dulu. Kita login sebagai manajer HR.
Bentar, masih loading. Oke, kita ke employee. Kita coba melihat ke employee yang tadi baru kita buat, Hikam. Sekarang Hikam memiliki job position chef Sabang satu. Kita bisa melihat di sini ada employee history. Kita bisa lihat, kemudian ada job history-nya. Nah, di job history-nya terlihat bahwa eh, dia sekarang kan merupakan chef Sabang satu gitu, seperti ini. Jadi bisa kelihatan jabatan-jabatan yang pernah dia eh, tempati apa saja, seperti itu. Sekarang coba kita pindahkan lagi dia ke produk lagi mungkin. Kemudian beda jabatan, Food and Beverage Manager. Ini Rian. Oke, kita save. Kita lihat job history-nya. Ah, sudah terlihat kan? Di sini job history-nya dia sebelumnya sebagai chef Sabang satu, sebagai food beverage manager. Nah, apa fungsi ini? Jadi ini bisa digunakan sebagai pertimbangan HR untuk apabila ternyata Hikam memiliki kualifikasi lebih untuk naik ke posisi manajerial yang lebih tinggi. Jadi ini bisa menjadi bahan pertimbangan seperti itu. Itu untuk modul ekstra yang pertama. Oke, modul ekstra yang kedua adalah company. Untuk modul ekstra berikutnya ada modul Enterprise HR Company Policy. Untuk modul ini dirancang untuk membantu perusahaan dalam membuat, mengelola, dan memperbarui kebijakan internal secara efisien. Dan modul ini memungkinkan tim HR untuk mendokumentasikan kebijakan perusahaan seperti peraturan cuti, kebijakan jam kerja, atau panduan etika kerja. Sekaligus memastikan setiap pembaruan mudah diakses oleh seluruh karyawan. Dengan fitur yang terintegrasi, modul ini mendukung transparansi, kepatuhan, dan komunikasi yang lebih baik dalam pengelolaan kebijakan perusahaan. Untuk modul ini akan ada satu skenario, yaitu skenario pembuatan company policy. Dalam skenario ini, tim HR akan menggunakan modul ini untuk mempublikasikan kebijakan baru yang dirumuskan oleh pimpinan perusahaan, dalam hal ini presiden dan direktur, seperti aturan kerja hybrid dan sebagainya. Setelah selesai, kebijakan tersebut akan dipublikasikan ke karyawan dan bisa dilihat oleh karyawan. Untuk flow-nya, jadi dari presiden direktur seperti biasa login kode, merumuskan company policy dan mengirim ke manajer HR. Manajer HR akan menerima company policy, kemudian menambahkan company policy ke perusahaan, kemudian memberikan informasi policy kepada karyawan, dan untuk karyawan dapat melihat company policy. Oke, akan saya demonstrasikan. Pertama, login sebagai presiden direktur, dalam hal ini Prabowo. Kemudian mengirim pesan ke manajer HR, Waldi Gunawan. Berikut adalah company polisinya. Setelah sudah terkirim, saya coba login ke Waldi Gunawan. Oke, sudah sebagai Aldi. Ke settings. Kemudian manage companies. Kemudian pilih company-nya, pilih company polisi. Nah, tadi sudah saya tambahkan juga. Jadi sudah berhasil ditambahkan ke PT Berdiri sendiri, company polisinya. Kemudian sudah desain message juga ke seluruh karyawan. Jadi seharusnya seluruh karyawan sudah bisa melihat yang akan kita coba demonstrasikan sekarang juga. Kita coba login menggunakan Sandi. Nah, di dashboard Santi sudah ada company policy, bisa kita klik. Nah, company policy sudah terlihat. Jadi untuk ini skenario pembuatan company policy sudah berhasil untuk modul company policy. Demikian presentasi terkait modul-modul yang saya kerjakan di tugas kelompok kali ini. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.